Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda sekalian. Hari ini kita akan membicarakan materi kuliah berjudul Involusi Pertanian. Merupakan satu bagian dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan untuk program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah saya mengupas dari buku Involusi Pertanian karya Clifford Geertz. Geertz adalah seorang antropolog dari Amerika. Beliau lahir 3 Agustus 1926 di San Francisco dan mendapatkan PhD untuk Social Relation dari Harvard University. Clifford Geertz sangat concern terhadap riset-riset terkait dengan budaya, sosial, ekonomi, maupun politik pedesaan di Indonesia, khususnya di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Baik, karya klasik Geertz, dia mengupasnya dari ilmu antropologi, yaitu sebuah studi lapang yang ada di Pulau Jawa, khususnya Geertz meneliti hampir 1 tahun dan tinggal di pedesaan di Jawa Timur dengan pendekatan-pendekatan antropologisnya. Geertz mempelajari hubungan antara ekologi, sosial budaya di dalam konteks ekonomi, politik, dan sejarah Indonesia. Mengapa dalam konteks ekonomi, politik, dan sejarah Indonesia? Karena Geertz ingin melihat mengapa selama 3 dasawarsa Indonesia sudah lepas dari kolonisasi Belanda, tetapi Indonesia bisa dia katakan tidak terlalu sukses untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk masyarakat di pedesaan. Kemudian Geertz mengupas dari temuan-temuan Bugge pada tahun 1953, yaitu Bugge mendapatkan bahwa di Indonesia ada yang disebut temuannya adalah dualisme ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang terpilah menjadi 2 bagian, yaitu satu belahan untuk lahan basah pertanian padi sawah adalah mayoritas ada di Jawa. Kemudian satu belahan yang berbeda yaitu lahan pertanian kering untuk perkebunan di luar Jawa dengan ciri kapitalistik. Dan ini merupakan sistem yang dibawa oleh kolonial Belanda. Nah, kemudian Geertz menganalisis pada sisi sumber daya manusianya, penduduk di pedesaan Jawa bertambah secara signifikan. Ya, jadi pertambahan penduduk secara signifikan ini merupakan suplai tenaga kerja. Sedangkan di sisi lainnya, sumber daya alam, kepemilikan luas lahan petani tidaklah bertambah. Oleh karena itu, menjadikan petani di pedesaan Jawa memberlakukan apa yang ia sebut sebagai konsepsi subsistensi, yaitu upaya manusia guna memenuhi kebutuhan hidup di tengah lingkungan alam dan di tengah lingkungan sosialnya. Pertimbangan-pertimbangan tidak sepenuhnya secara ekonomi rasional, namun ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekologis, organisasi sosial, demografis, dan budaya Jawa. Kemudian, Geertz dalam analisisnya mengatakan bahwa sistem ini merupakan sistem yang rumit, di mana tanah sepetak yang dimiliki oleh keluarga petani terus-menerus harus dibagi menjadi kecil, lebih kecil kepada anak-anak petani yang jumlahnya banyak agar supaya keluarga mereka kebagian makan. Nah, strategi adaptasi yang dilakukan oleh petani ini adalah usaha tani secara intensif. Salah satu bentuknya adalah menggunakan
suplai tenaga kerja yang melimpah yang tersedia di pedesaan tadi. Sebagai hasil dari kelahiran yang dimana pada saat itu belum ada program keluarga berencana. Sehingga inilah temuan Gates pada risetnya di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Dia mendapatkan sebuah teori yang disebut teori evolusi pertanian atau lebih terkenal dengan shared poverty, yaitu kemiskinan yang dibagi atau kemiskinan bersama. Implikasi dari kondisi involutif sistem budaya masyarakat yang menjadi rumit, terklasifikasi dengan kompleks dan menjunjung tinggi semangat komunal. Sehingga kita ketahui bersama bahwa masyarakat pedesaan mereka sangat menjunjung tinggi semangat kebersamaan, yaitu semangat komunal yang ini berbeda dengan masyarakat perkotaan yang didasari dengan semangat individualistik. Kemudian Gates menganalogikan sebagai sebuah bentuk pola budaya yang gagal merubah diri menjadi pola baru. Jadi Gates mengatakan bahwa sudah ratusan tahun kondisi ini tidak berubah, tetapi justru budaya tersebut berkembang menjadi lebih rumit secara internal. Nah, kalau kita lihat skema antropologisnya, yaitu suatu keadaan yang dicirikan dengan kemandekan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang hakiki, yaitu kemajuan untuk memperbaiki pola kehidupan di pedesaan. Seperti apa ciri-ciri evolusi pertanian? Yaitu kepemilikan lahan yang sempit, produktivitas usaha tani yang rendah, tenaga kerja yang melimpah sebagai hasil daripada tingkat kelahiran yang tumbuh secara tinggi. Kemudian pastinya kalau suplai tenaga kerja, pastinya tingkat upah akan rendah karena demand-nya sudah pasti tidak bertambah dengan adanya lahan yang terbatas. Nah, inilah yang menjadikan konsekuensi logis dari evolusi pertanian, di mana tingkat produktivitas rendah, terjadian pembagian rezeki yang kecil, dan masyarakat memiliki semangat komunal tadi. Kemudian, ini yang juga disebut oleh Gates sebagai the self-defeating mechanism, yaitu mekanisme mengalahkan diri, menerima nasib, nrimo ing pandum kalau orang Jawa bilang. Jadi, dampak evolusi pertanian adalah the law of diminishing return, yaitu kenaikan hasil yang menurun. Karena apa? Lahan yang sempit harusnya cukup dikerjakan oleh 5 orang, tetapi karena suplai tenaga kerja yang cukup banyak melimpah, maka pekerjaan itu dikerjakan oleh 10 orang. Karena tadi yang kita katakan bahwa suplai tenaga yang melimpah dan mereka berbagi apa yang kue yang ada di desa. Ya, jadi pembagian seperti ini yang menjadikan the law of diminishing return berlaku pada usaha tani pertanian mereka. Kemudian terjadi juga pengangguran terselubung. Ya, karena adanya pengangguran terselubung, tingkat pendapatan rendah, maka akan terjadi kemiskinan yang tetap atau bahkan menjadi semakin miskin. Dampak yang selanjutnya adalah terjadinya migrasi. Masyarakat desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan di luar pertanian atau off farm. Dan ini juga ditandai dengan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Lalu seperti apa untuk bisa keluar dari involusi, keadaan masyarakat yang terinvolusi? Yaitu harus ada upaya-upaya peningkatan pendidikan. Karena kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah eskalator sosial. Kemudian yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Untuk apa? Karena dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka keterpencilan masyarakat yang ada di pedesaan ini akan menjadikan mereka terbuka, bisa keluar dari desa, bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi. Pastinya teknologi untuk usaha tani pertanian
atau bidang-bidang pertanian. Kemudian informasi juga kaitannya dengan bagaimana mengenai harga-harga di luar, pasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kelima adalah diversifikasi usaha pertanian. Tidak hanya padi sawah saja, tetapi bisa untuk komoditas-komoditas lain, misalnya seperti brambang, bawang, sayur-sayuran yang ini akan memberikan pendapatan lebih atau value added kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Sebagai penutup dari teori involusi pertanian Geertz, yang pertama, Clifford Geertz adalah antropolog Amerika yang concern terhadap penelitian-penelitian terhadap bidang ekonomi, struktur politik, dan kemudian kehidupan masyarakat desa dan bidang agama, khususnya agama Islam. Kita juga pernah mendengar apa itu Islam abangan, itu adalah apa clue daripada Geertz. Kemudian yang kedua, involusi pertanian adalah karya Geertz yang menggambarkan situasi pertanian di pedesaan, utamanya di Jawa, yang mengalami involusi atau dia ibaratkan yaitu sebuah pergerakan ke dalam, berjalan di tempat, tidak maju, melangkah ke depan dan keluar. Kemudian yang ketiga, tekanan penduduk dan terbatasnya lahan pertanian di pedesaan tidak lagi mampu untuk menampung semua tenaga kerja di pedesaan. Hal ini akan mendorong petani untuk melakukan diversifikasi sumber nafkah, yaitu pekerjaan-pekerjaan non-farm activities. Dan terjadilah apa yang disebut sebagai mobilitas penduduk, mereka keluar dari desa untuk mencari pekerjaan di sektor jasa dan sektor-sektor lainnya yang tentu saja dengan tingkat keterampilan dan pendidikan seperti apa adanya mereka yang ada di pedesaan. Kemudian yang terakhir, tantangan pembangunan pertanian dan pedesaan masa kini dan masa depan adalah bagaimana membangun pertanian sehingga tidak bersifat evolutif atau tidak bersifat bergerak di dalam, tetapi haruslah pembangunan pertanian yang menyejahterakan dan memakmurkan petani, khususnya yang ada di pedesaan. Saya kira hanya ini saja materi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lain waktu kita akan berjumpa untuk materi kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!